Bela mati-matian Formula E yang diselidiki KPK guys, Kroni Anies dibilang lagi frustasi. Selain itu juga ada Vinales yang juga mengunggah video menyampaikan kekagumannya atas keindahan Pulau Lombok. Kemudian juara bertahan MotoGP 2021 Fabio Quartararo dan masih banyak lagi pembalap yang lainnya. Bahkan mereka semuanya ini mengaku sudah tidak sabar untuk menggeber motornya di sirkuit Mandalika. Ya wajar sajalah, karena sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang baru pertama kali akan dilintasi oleh mereka. Maka dari itu banyak pembalap yang penasaran dengan sirkuit Mandalika. Catat lo ya, Yang kedua, bahwa Formula E ini tidak komprehensif. Kalau ini tidak komprehensif, tidak disetujui dong sama DPRD di 2019. Kan ini kerjanya bareng DPRD pada saat awal-awal. Lantas yang ketiga, soal Monas. Monas penebangan pohon itu bukan dalam konteks Formula E. Monas penebangan pohon kemarin dipindahkan pohon-pohon dalam konteksnya revitalisasi Monas. sirkuit Mandalika, bukan sirkuit Ancol Jakarta. Tapi entah kenapa setiap kali saya bicara soal sirkuit Mandalika, misalnya ketika saya memposting berita kedatangan pembalap MotoGP melalui akun Instagram atau Twitter pribadi saya, tiba-tiba banyak sekali netizen yang menanyakan soal sirkuit Formula E coba. Ada saja netizen ini mancingnya. Kalau bisa, ya jangan bicara soal sirkuit Formula E dulu lah. Sejak awal saya sudah sering mengatakan bahwa Formula E itu adalah proyek siluman. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena pelaksanaannya banyak yang tidak transparan. Yang teranyar tentu soal Formula E. Dalam konteks itulah menurut saya tidak perlu dilebih-lebihkan. Kalau kemudian Anies ini selalu diserang, dibully, dalam konteks itu saja, bagi saya juga jangan terlampau berlebihan. Misalnya ada orang takut seakan-akan Anies itu 2024 jualannya adalah Formula E. Bagi saya sejauh ini pergerakan elektabilitas Anies juga tidak naik dan tidak turun. Mestinya ya kalau orang bicara tentang ada insentif positif ataupun negatif tentang Formula E. Emangnya sirkuit Formula E sudah siap? Gimana? Kan di sekitar Monas tidak boleh. Bahkan di jadwal tahun 2022 pun juga tidak ada tuh. Senada dengan PKS, Partai Gerindra juga merujuk ke gelaran MotoGP di Mandalika yang tidak dipersoalkan. Mempertanyakan mengapa gelaran Formula E di Jakarta dihalang-halangi, bahkan sampai melahirkan interpelasi oleh PDIP dan juga PSI. Masa tidak melihat beda di asal modalnya sih? Yang satu pakai uang investor, dan yang satu lagi nih yang di Jakarta pakai duit rakyat. Sementara Komisaris PT Ancol Gais Khalifah menilai tak adil bagi PSI dan PDIP yang keras mengkritik Formula E akan tetapi bungkam menanggapi pelanggaran MotoGP Mandalika yang mengorek uang triliunan dari APBN. Teriakan yang luar biasa keras dari PDIP maupun PSI terhadap Formula E bahkan seringkali mengada-ngada, lalu mengunci mulut untuk hal yang jauh lebih besar. Demikian tambah Gais. Gais pun membuat perumpamaan tentang ketidakadilan yang Anies dapat selama ini mengenai tudingan-tudingan yang ada. Menurutnya ketidakadilan itu seperti bandul di jam lonceng. Ketidakadilan terhadap Anies seperti bandul dan lonceng. Ketidakadilan terhadap Anies seperti bandul jam lonceng, semakin kuat tekanan semakin besar dukungan yang didapat. Demikian tambahnya. Bela mati-matian Formula E yang diselidiki KPK Gais, Kroni Anies dibilang lagi frustasi. Komisaris PT Ancol Gais Khalifah menilai tak adil bagi PSI dan PDIP yang keras mengkritik Formula E akan tetapi bungkam menanggapi pelanggaran MotoGP Mandalika yang mengorek uang triliunan dari APBN. Teriakan yang luar biasa keras dari PDIP maupun PSI terhadap Formula E bahkan seringkali mengada-ngada, lalu mengunci mulut untuk hal yang jauh lebih besar. Demikian tambah Gais. Gais pun membuat perumpamaan tentang ketidakadilan yang Anies dapat selama ini mengenai tudingan-tudingan yang ada. Menurutnya ketidakadilan itu seperti bandul di jam lonceng. Ketidakadilan terhadap Anies seperti bandul dan lonceng. Ketidakadilan terhadap Anies seperti bandul jam lonceng, semakin kuat tekanan semakin besar dukungan yang didapat. Demikian tambahnya.